Baiklah, bayangkan ini. Kamu lagi asyik ngobrol dengan seseorang, teman baru, gebetan, rekan kerja, dan semuanya terasa luar biasa. Tapi kemudian, mereka melakukan sesuatu yang begitu mencurigakan sampai kamu merasa seperti sedang membintangi reality show. Hari ini kita akan membahas cara mengenali karakter seseorang. Percaya atau tidak, tindakan ini berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kadang tindakan itu bukan hanya bicara, tapi teriak. Percayalah, daftar ini bakal bikin kamu mulai mempertanyakan semua orang, termasuk dirimu sendiri. Jadi, ayo kita bahas. Perhatikan cara mereka memperlakukan pekerja layanan. Oke, aku bakal kasih kamu fakta mengejutkan. Cara seseorang memperlakukan pekerja layanan itu seperti kode rahasia buat memahami karakter mereka yang sebenarnya. Dan ya, aku tahu beberapa dari kalian mungkin berpikir, tapi gimana kalau mereka lagi mengalami hari yang buruk? Dengar, punya hari yang buruk bukan alasan buat memperlakukan orang lain seperti mereka nggak berharga. Justru, di saat-saat seperti itulah, karakter asli seseorang benar-benar kelihatan. Coba pikirkan ini. Pekerja layanan adalah orang-orang yang kerja keras, sering kali berurusan dengan manusia-manusia paling menyebalkan di dunia ini, dengan gaji minimum. Kalau mereka beruntung, mereka dapat tip. Mereka berdiri berjam-jam menghadapi pelanggan yang nggak sabaran, hanya untuk bisa bayar sewa atau menghidupi keluarganya. Lalu ada orang yang merasa berhak bertindak kayak raja di antrean warung makan, cuman gara-gara rotinya kurang garing? Nope, nggak di hadapanku. Aku pernah kerja di kedai kopi waktu kuliah. Salut buat semua pejuang barista di luar sana. Dan percaya deh, aku udah lihat segalanya. Suatu hari, ada seorang ibu-ibu masuk dan pesan kopi susu pakai susu almond, foam ekstra, plus sirup karamel di atasnya. Kedengarannya simpel kan? Tapi pas aku kasih, dia menatapku kayak aku baru aja bikin dosa besar. Aku bilang, foamnya tipis. Kamu tuh dengerin gak sih? Bu, itu kopi seharga 20.000, bukan karya seni di museum. Santai aja. Tapi tahu apa yang bikin aku kepikiran? Ini bukan soal foam. Ini soal dia pengen merasa lebih tinggi dari orang lain. Dan aku cuman kebetulan pakai celemek hari itu. Dan disinilah poin utamanya. Kalau seseorang tega memperlakukan orang asing dengan buruk hanya karena mereka bisa, apa yang bikin kamu yakin mereka nggak bakal ngelakuin hal yang sama ke kamu? Saat mereka udah bosan sama kamu, saat pesona awal udah pudar, mereka akan melakukan hal yang sama. Percayalah. Sekarang, biar aku balik ke sisi lain. Aku pernah punya pelanggan datang saat musim liburan. Kedainya kacau. Antrian panjang, orang-orang mulai tidak sabar. Aku jelas terlihat stres. Tapi, pelanggan ini tersenyum dan bilang, "Santai aja, kamu udah kerja keras. Terima kasih ya." Aku hampir nangis. Bukan karena kata-katanya, tapi karena dia melihatku sebagai manusia. Dia nggak cuma melihatku sebagai mesin pembuat kopi. Itu yang namanya karakter. Karakter bukan tentang bersikap baik saat semuanya nyaman dan mudah. Karakter adalah bersikap baik bahkan saat tidak ada keuntungannya buatmu. Dan kalau seseorang nggak bisa menunjukkan kebaikan ke seseorang yang melayani mereka nggak hanya menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Mereka menunjukkan siapa yang mereka pikir mereka itu. Dan seringkali, ego mereka menulis cek yang karakter mereka nggak bisa uangkan. Jadi, lain kali kalau kamu sedang bareng seseorang, teman, pasangan, bahkan bosmu, perhatikan, apakah mereka menghargai pelayan, kurir, kasir? Apakah mereka mengatakan tolong dan terima kasih? Apakah mereka mengakui bahwa orang-orang ini ada? Atau mereka hanya menyuruh-nyuruh, seperti sedang memesan di drive-thru tak kasat mata? Karena ini faktanya, pesona bisa dipalsukan. Tata krama bisa dibuat-buat di depan orang yang ingin mereka kagumi. Tapi, cara mereka memperlakukan orang yang mereka anggap tidak penting,
itulah diri mereka yang sebenarnya. Dan kalau diri mereka yang sebenarnya adalah seseorang yang suka membentak, menyuruh, dan meremehkan, kamu udah tahu jawabannya. Jangan repot-repot mencoba memperbaiki mereka. Kamu bukan terapis mereka. Kamu nggak di sini buat ngajarin mereka kesopanan dasar. Tinggalkan mereka. Perhatikan cara mereka memperlakukan hewan. Sekarang kita bicara soal hewan karena cara seseorang memperlakukan hewan itu seperti melihat langsung ke dalam jiwa mereka. Dan aku tahu, ini bukan satu-satunya cara buat menilai karakter seseorang. Tapi jujur aja, kalau seseorang nggak bisa menunjukkan belas kasih ke makhluk yang hanya ingin makan, dipeluk, atau punya tempat tenang buat tidur, apa itu menunjukkan sesuatu yang baik? Spoiler alert. Tidak. Sekarang, aku tahu ini bakal kontroversial, tapi aku akan tetap mengatakannya. Kalau seseorang nggak suka hewan, atau lebih buruk lagi, sengaja menyakiti mereka, itu bukan sekadar preferensi. Itu red flag sebesar Pulau Jawa. Dengar, nggak semua orang ingin punya peliharaan. Itu wajar. Ada orang yang alergi, takut, atau sekadar nggak ingin repot. Itu bukan masalah. Tapi ada perbedaan besar antara tidak ingin punya hewan peliharaan dan menendang kucing tetangga hanya karena dia duduk di atas mobil mereka. Ya, aku pernah melihat hal itu terjadi. Dan biar ku beritahu, orang yang melakukan hal itu punya vibe psikopat yang serius. Kenapa? Karena hewan itu polos. Mereka nggak peduli seberapa kaya atau sukses kamu. Mereka nggak peduli sama jabatan, saldo rekening, atau followersmu. Mereka hanya ingin bertahan hidup dan membentuk hubungan. Dan kalau seseorang bisa melihat makhluk yang begitu murni dan nggak berdaya hanya sebagai gangguan atau sesuatu yang bisa dikendalikan, itu adalah refleksi bagaimana mereka melihat dunia. Tidak ada empati. Tidak ada pengertian. Tidak ada kesabaran. Kamu pikir mereka bakal memperlakukanmu lebih baik? Spoiler alert. Tidak. Oke. Sekarang mari kita lihat contoh ekstrim. Serial killer. Ya, kita bakal ke arah situ. Banyak pembunuh berantai memulai dengan menyakiti hewan. Kebetulan? Aku rasa tidak. Dan apakah aku bilang temanmu yang nggak sengaja menginjak siput di taman adalah Ted Bundy berikutnya? Mungkin tidak. Tapi tetap aja, itu membuatmu berpikir, bukan? Oke, mari kita bahas pengalaman pribadiku. Aku dulu punya teman, sebut saja namanya Mike. Mike kelihatan normal. Dia ramah, santai, suka bercanda. Tapi suatu hari kami ada di barbecue party. Ada seekor anjing yang mondar-mandir di sekitar kami, mengendus-endus mencari makanan. Mike, dengan santainya, menyenggol anjing itu dengan kakinya. Aku ngeliat, oke, mungkin dia cuma bercanda. Lalu dia melakukannya lagi, lebih keras. Dan dia tertawa. Anjing itu menyelipkan ekornya di antara kakinya, dan menjauh, jelas ketakutan. Dan tahu apa yang Mike katakan? Itu cuma anjing. Santai aja. Mike, itu bukan cuma anjing. Itu adalah glimpse dari fakta bahwa kamu mungkin nggak punya hati. Dan nggak mengherankan, setelah kejadian itu aku mulai memperhatikan hal lain tentang dia. Dia nggak peduli sama perasaan orang lain. Dia nggak pernah benar-benar mendukung teman-temannya. Dia selalu mencari cara buat merasa lebih superior. Dan nggak perlu dikatakan lagi, aku nggak berteman dengan dia lagi. Tapi sekarang, mari kita lihat sisi sebaliknya. Aku pernah berkencan dengan seseorang. Kita sebut aja namanya Salsa. Di kencan kedua, kami sedang berjalan pulang dari restoran. Tiba-tiba, dia berhenti. Aku bingung. Kenapa dia berhenti? Ternyata, ada seekor kucing kecil menggigil ketakutan di bawah tong sampah. Dia nggak ragu-ragu. Dia jongkok, memanggil kucing itu dengan lembut, mencoba menenangkannya. Dia bukan cuma berkata, "Kasihan ya," lalu lanjut jalan. Tidak. Dia menggendong kucing itu, membawanya pulang, dan keesokan harinya dia membawanya ke dokter hewan. Kemudian, dia mencarikan rumah untuknya. Itu karakter.
Karena menunjukkan kepedulian kepada hewan bukan berarti kamu hanya suka anjing atau kucing. Bukan berarti kamu harus punya 12 ekor kucing di rumah. Itu berarti kamu menghargai kehidupan, sekecil apapun itu. Itu menunjukkan bahwa kamu bisa keluar dari kepentingan pribadimu dan peduli pada sesuatu yang nggak bisa memberikan imbalan apapun, kecuali mungkin ekor yang bergoyang atau dengkuran lembut. Dan jujur aja, itu sesuatu yang indah. Jadi, kalau kamu ingin tahu karakter asli seseorang, ajak mereka ke tempat di mana ada hewan, perhatikan. Apakah mereka lembut, sabar? Apakah mereka senang melihat hewan? Atau mereka malah mencoba mengusirnya? Dan tolonglah, kalau seseorang bilang, "Aku benci hewan," jangan abaikan itu. Itu bukan sekadar preferensi. Itu adalah peringatan. Karena kalau seseorang nggak bisa menunjukkan kebaikan pada makhluk yang murni dan tanpa pamrih, apa yang tersisa untuk kita semua? Dan hey, kalau seseorang menyelamatkan kucing liar atau menghabiskan 20 menit ngobrol sama anjingmu, kasih mereka poin tambahan. Mereka mungkin layak dipertahankan. Perhatikan bagaimana mereka bereaksi terhadap kesuksesan orang lain. Sekarang kita masuk ke salah satu indikator paling jelas dari karakter seseorang. Bagaimana reaksi mereka saat orang lain menang? Karena, jujur aja, gampang banget buat tersenyum saat kita yang dapat promosi, kita yang dapat liburan impian, atau kita yang dapat mobil baru berkilau. Tapi gimana kalau yang menang itu temanmu, atau rekan kerja, atau bahkan orang asing dari SMA yang tiba-tiba muncul di Instagram dengan cincin tunangan yang lebih besar dari hidupnya? Nah, disitulah topeng mulai turun. Karena nggak semua orang bisa benar-benar ikut bahagia untuk kesuksesan orang lain. Beberapa orang akan bertepuk tangan di depanmu, tapi di belakang mereka, rolling eyes sampai kedengaran bunyinya. Dan kita semua pasti pernah ketemu orang dengan energi, "Oh, bagus sih buat kamu," yang terdengar lebih palsu dari drama sinetron sore. Dengar, aku bakal jujur. Merasa sedikit iri itu manusiawi. Kita semua pernah merasa sedikit terganggu ketika seseorang mencapai sesuatu yang kita inginkan. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana kita menanganinya? Apakah kita menjadikannya motivasi? Atau kita biarkan itu berubah menjadi sindiran halus dan emoji side eye di komentar mereka? Aku kasih contoh nyata. Beberapa tahun lalu, salah satu teman terdekatku mendapat pekerjaan impian. Dia meneleponku, super excited, dan meskipun aku juga ikut bahagia buat dia, ada suara kecil di belakang kepala yang berbisik, "Kenapa bukan aku?" Aku merasakan itu. Tapi alih-alih membiarkan rasa itu meracuni pikiranku, aku memilih untuk merayakannya bersamanya. Aku mengajaknya makan malam, menceritakan betapa bangganya aku, dan benar-benar mendukungnya. Karena aku sadar, kesuksesannya bukan berarti kegagalanku. Kemenangan dia nggak mengambil apapun dari aku. Tapi sayangnya, nggak semua orang bisa berpikir seperti itu. Aku juga pernah mengalami sebaliknya. Suatu hari, aku mendapatkan promosi di tempat kerja. Aku super excited dan memberitahu salah satu rekan kerja yang aku anggap teman. Dan tahukah kamu apa reaksinya? "Wah, enak ya kalau punya koneksi." Koneksi? Serius? Aku kerja 12 jam sehari, sementara dia sibuk scrolling TikTok di kantor, dan sekarang aku yang beruntung. Inilah poin utamanya. Bagaimana seseorang bereaksi terhadap kesuksesan orang lain, menunjukkan apakah mereka melihat hidup sebagai kompetisi atau kolaborasi. Orang dengan karakter baik nggak butuh melihat orang lain gagal untuk merasa baik tentang diri mereka sendiri. Mereka mengerti bahwa kesuksesan bukan sesuatu yang terbatas. Sementara mereka yang jadi pahit, sinis, atau defensif, mereka sedang menunjukkan rasa tidak amannya dengan sangat jelas. Dan percaya atau tidak, energi itu menular. Kamu nggak ingin orang seperti itu dalam lingkaranmu. Jadi, aku kasih tes sederhana. Lain kali,
Perhatikan bagaimana orang-orang di sekitarmu bereaksi ketika seseorang di grup mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Apakah mereka benar-benar bahagia? Apakah mereka mendukung, memberi selamat, menawarkan bantuan, atau mereka tiba-tiba diam, mengalihkan topik, atau bahkan meremehkan pencapaian itu? Kalau yang terjadi adalah yang terakhir, catat itu baik-baik. Karena orang-orang yang nggak bisa merayakan kemenangan orang lain, nggak akan bisa merayakan kemenanganmu. Dan apakah kamu benar-benar ingin orang seperti itu di sekitarmu? Mungkin tidak. Dan satu hal lagi, kalau kamu sendiri merasa iri, jangan panik. Itu nggak membuatmu jadi orang jahat. Itu membuatmu manusia. Tapi alih-alih membiarkan perasaan itu mengontrolmu, gunakan itu sebagai pengingat untuk fokus pada perjalananmu sendiri. Ubah kecemburuan jadi inspirasi, bukan racun. Karena di dunia ini, kemenangan bukan sesuatu yang terbatas. Jadi tepuk tangan buat orang lain, kerjakan dirimu sendiri, dan ingat, cahaya orang lain gak pernah meredupkan sinarmu. Malah, itu justru menerangi seluruh ruangan. Perhatikan bagaimana mereka menanggapi kata tidak. Baiklah, bersiaplah karena yang satu ini bisa membuat beberapa orang tidak nyaman. Kalau kamu benar-benar ingin tahu karakter asli seseorang, perhatikan bagaimana mereka bereaksi saat diberi jawaban tidak. Dan aku nggak cuma bicara soal hubungan romantis. Ini juga berlaku di pertemanan, pekerjaan, bahkan keluarga. Kita semua suka mendengar kata iya. Itu mudah. Itu menyenangkan. Tapi kata tidak. Nah, disitulah ujian karakter sebenarnya dimulai. Bagaimana seseorang bereaksi terhadap penolakan, batasan, atau sekadar ketidaksepakatan bisa menentukan segalanya. Pernah nggak kamu menolak seseorang? Entah itu menolak ajakan, menolak bantuan, atau sekadar bilang maaf, aku nggak bisa. Lalu tiba-tiba mereka berubah. Senyum mereka menghilang, nada suara mereka berubah, atau, yang lebih parah lagi, mereka mulai memanipulasi dan membuatmu merasa bersalah. Itu bukan reaksi normal, itu red flag. Dengar, aku pernah punya teman yang kita sebut saja namanya Sarah. Sarah adalah orang yang seru, selalu mengatur acara, trip, makan bareng. Aku suka itu. Sampai suatu hari, aku bilang, aku nggak bisa ikut makan bareng karena aku sibuk. Dan tahu apa reaksinya? Oh, oke. Aku nggak akan ngundang kamu lagi kalau gitu. Hah? Maaf, sejak kapan makan bareng jadi ajang hukuman dan penghargaan? Inilah intinya. Orang-orang yang nggak bisa menerima kata tidak dengan baik, seringkali bukan karena mereka kecewa dengan situasi itu sendiri, tapi karena mereka kehilangan kendali atasmu. Mereka lebih peduli dengan perasaan mereka sendiri daripada menghormati batasan yang kamu buat. Dan ini berlaku di mana-mana. Aku pernah bilang tidak ke bosku tentang proyek tambahan yang aku nggak punya waktu buat ngerjain. Dan reaksinya, silent treatment selama seminggu penuh. Seorang pemimpin sejati? Tidak. Seorang bayi besar dalam tubuh orang dewasa? Sangat mungkin. Dengar baik-baik. Orang yang dewasa dan punya karakter baik bisa menerima kata tidak tanpa menganggapnya sebagai serangan pribadi. Mereka nggak akan marah. Mereka nggak akan merajuk. Mereka nggak akan mencoba memanipulasimu. Karena mereka mengerti bahwa batasan adalah bagian dari hubungan yang sehat. Jadi, kalau seseorang mulai drama setelah kamu bilang tidak, percayalah, itu bukan orang yang ingin kamu pertahankan dalam hidupmu. Sekarang, aku ingin membalikkan cermin. Coba pikirkan diri sendiri sejenak. Pernahkah kamu sendiri bereaksi kurang baik saat seseorang bilang tidak kepadamu? Be honest. Aku pernah. Suatu waktu, aku meminta teman untuk membantuku pindahan rumah. Dan dia bilang enggak bisa. Reaksiku, aku merasa sedikit kesal. Aku berpikir, masa sih dia nggak bisa luangin waktu sebentar buat bantu? Tapi kemudian, aku sadar, jawabannya bukan tentang aku.
Itu tentang batasan dia. Dan kalau aku benar-benar menghargainya sebagai teman, aku harus menghormati batasan itu. Jadi, inilah tes buatmu. Lain kali, perhatikan bagaimana orang-orang di sekitarmu bereaksi terhadap tidak. Apakah mereka menerima dengan tenang? Atau mereka mulai memanipulasi, membujuk, atau bahkan menghukummu secara emosional? Dan yang lebih penting, bagaimana kamu sendiri bereaksi saat seseorang bilang tidak kepadamu? Karena cara kita menangani penolakan adalah cerminan dari kematangan emosional kita. Bagi Anda yang telah mengikuti hingga saat ini, silahkan komentar filosofi hidup stoik, agar saya tahu Anda telah menonton video ini hingga akhir, dan saya juga akan meninggalkan beberapa konten yang mungkin Anda sukai. Sampai jumpa.